sehingga mereka mempunyai ketenangan, ketentraman, tidak ada yang mengganggu, tidak seperti masih menjadi negara kafir atau jahiliyah pada waktu itu. Seringkali para sahabat dalam melakukan kegiatan agama diganggu, bahkan diintimidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Garasi Ilmu. Kali ini kita lanjutkan pengajian Riyadhus Shalihin di hadis yang ketiga. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita membacakan sebahagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala, Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata, tidak ada hijrah ba'dal fathi, setelah futuh Mekah. Walakin jihadun, tetapi jihad, wa niyatun, dan niat. Wa idastunfirtum, dan ketika kalian diminta untuk berangkat, maka fanfiru, berangkatlah. Muttafaqun alaih. Sahabat Garansi Ilmu yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah di hari Minggu ini kita menginjak ke pembahasan hadis yang ketiga, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan bahwa Rasul bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah futuh Mekah. Bahkan di dalam hadis marfu yang diriwayatkan, yang diceritakan di dalam kitab Bukhari, la hijrata ba'da fathi Makkah, tidak ada hijrah setelah futuh Mekah. Futuh Mekah ini terjadi pada tahun ke-8 daripada hijrah. Lalu apa yang disebut dengan hijrah tersebut? Hijrah secara bahasa adalah al-intiqal min baladin ila baladin ukhra, perpindahan dari satu negara, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu secara bahasa. Tapi kemudian hijrah secara istilah dikemukakan di dalam kitab Dalilul Falihin, yaitu mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Berangkatnya seseorang dari negara kufur menuju negara Islam. Nah, hijrah yang seperti ini dihukumi wajib oleh para ulama. Sehingga ketika orang sebelum futuh Mekah berdiam di kota Mekah, itu fayajibu ala man aslama biha ayyuhajira minha ilal Madinah. Bagi orang yang sudah masuk Islam di kota Mekah, mereka wajib melakukan hijrah ke kota Madinah, likauniha kanat daru kufrin, sebab Mekah dinyatakan sebagai negara kafir. Tapi palamma futihat, ketika sudah futuh Mekah, soro daru islamin, maka menjadi negara Islam. Amal hijrah minal mawadi illati la yata'atta iqamatu amriddin fiha fahiya wajibatun. Bagaimana hijrah seseorang yang tinggal di satu negara yang dia tidak bisa melakukan segala urusan agamanya, tidak bisa melakukan kewajiban, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Maka itu pun hijrahnya menjadi sebuah kewajiban. Dia harus pergi dari negara tersebut untuk menyelamatkan akidahnya. Para sahabat sekalian, sehingga saking besarnya pahala yang dihasilkan ketika sebelum hijrah, maka Rasulullah mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath. Tidak sama pahala infak seseorang yang dilakukan sebelum futuh Mekah. Kenapa? Sebab dalam kondisi belum futuh Mekah, menginfakkan harta itu sesuatu yang sulit.
karena tertahannya segala ajaran agama, segala ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kembali lagi kepada teks hadis ini, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah futuh Mekah, walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi jihad dan niat. Qala At-Thayyibi, menurut Imam At-Thayyibi, lafad walakin jihadun, dan lafad lakin ini disebut istidrak. Lafad lakin ini tak tadi mukhalafatama ba'daha lima qablaha, itu mengharuskan perbedaan makna lafad setelah lakin dan sebelum lakin. Jadi kalau dikatakan sebelumnya la hijrata ba'dal fathi, kemudian walakin jihadun wa niyatun, maka makna la hijrata ba'dal fathi dan makna jihadun wa niyatun itu jelas berbeda dalam segi maknanya. Sebelum saya lanjutkan, kita intro dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, menurut Imam At-Thayyibi, kalimat lakin jihadun wa niyatun ini maknanya adalah al-mufaraqah 'anil awtanil musammah bil hijrah al-mutlaqah in qata'at. Jadi, hijrah dari negara, dari satu daerah yang dinamakan dengan hijrah yang mutlak itu telah selesai. Artinya setelah putuh Mekah tidak ada hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa? Sebab kota Makkahnya sudah futuh menjadi negara Islam. Keamanan sudah terjamin, ketentraman pun sudah terjamin. Umat Islam bebas melakukan segala aktivitas agamanya. Kemudian bagaimana kalau hijrah tersebut pergi dari negaranya, negara kelahirannya dengan sebab jihad. Dengan sebab jihad dan niat yang baik. Maka bisa babil jihad ini baqiyatun madad dahri, selama-lamanya akan tetap ada hijrah tersebut. Wa kanal mufaraqah bisababi niyatin khalisatin lillah qatalabil ilmi wal firar bi dinihi wa nahwihi. Maka keterpisahan dia dengan negaranya atau kepergian dia dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sebab yang murni karena Allah, seperti mencari ilmu yang dilakukan para santri. Di Riyadul Huda ini ada santri yang dari Sukabumi, santri dari Bandung, bahkan dari Jambi, dari berbagai daerah. Mereka berhijrah dari tempat kelahirannya dengan tujuan berjihad mencari ilmu dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak termasuk kepada kata la hijrata ba'dal fathi. Jadi akan selalu ada jihad, akan ada selalu ada hijrah ke dalam tempat yang lebih baik dari tempat semula. Maka secara umum yang disebut dengan hijrah nihayah itu adalah perpindahan dari satu akhlak yang buruk menuju akhlak yang baik. Itu termasuk kepada hijrah. Itu tetap berlaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamah. Maka berbanggalah bagi para santri dimanapun berada, yang dari Kuningan ke Jawa, Jawa Timur, dimanapun pesantren itu ada, siapapun yang menjadi gurunya, insya Allah dengan niat hijrah berjihad mencari ilmu, maka para santri insya Allah diberikan keberkahan. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah bermaksud baik, maka orang tersebut akan diberikan pemahaman di dalam agama. Mudah-mudahan para santri yang sedang mondok dimanapun menjadi generasi Rasul, menjadi generasi para ulama, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi warga negara yang baik, yang taat akan hukum dan taat akan agama. Kita lanjutkan.
Kemudian faidastungfirtum panfiru, kata Rasul. Wa idastungfirtum ay talabakumul imam lil khuruj ilal jihad. Jika pemimpin satu negara memintamu untuk ikut berjihad, untuk ikut berperang, ay idastungfirtum ilal jihadi fanfiru, maka segeralah berangkat. Artinya lakukanlah apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita untuk berjihad di jalan Allah, yang dinamakan sekarang ini disebut wajib militer. Jadi kalau satu saat kita diwajibkan untuk ikut berperang membela agama dan negara ini, maka wajiblah bagi setiap individu warga negara untuk mengikuti perintah tersebut berdasarkan ayat Al-Quran. Allah berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, sahabat sekalian, kemudian hadis ini muttafaq alaih, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Awana, Ad-Darami, Ibnu Jarawid. Kemudian menurut Imam Turmudi, hadis ini hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Kemudian wa ma'nahu la hijrata mim Makkah li annaha sharat dar islamin. Saya telah katakan tadi, kenapa setelah Futuh Mekah itu tidak ada perpindahan dari Mekah ke Madinah atau kota-kota yang lain? Karena pada saat sudah Futuh Mekah, umat Islam jelas Mekah sudah menjadi negara Islam. Umat Islam bisa melakukan berbagai kegiatan, kewajiban-kewajiban umat Islam, kewajiban-kewajiban sholat, zakat, dan lain-lain dari kewajiban Islam, sehingga mereka mempunyai ketenangan, ketentraman, tidak ada yang mengganggu, tidak seperti masih menjadi negara kafir atau jahiliyah pada waktu itu. Seringkali para sahabat dalam melakukan kegiatan agama diganggu, bahkan diintimidasi. Maka setelah Futuh Mekah, hal tersebut tidak terjadi, sehingga Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Nah, terakhir pertimbangannya, lalu kenapa ketika sebelum Futuh Mekah ini diwajibkan berhijrah? Karena ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, Islam dalam keadaan yang lemah. Sebaiknya umat Islam memperkuat barisan umat Islam di kota Madinah, di tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Yang perlu saya ingatkan bahwa makna hijrah ini bukan berpindah secara mutlak. Artinya pada satu saat orang yang berhijrah bisa kembali ke negara tempat asalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.